Kala berdiri sebuah kerajaan di Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Mundiwangi atau yang biasa dikenal sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran yaitu berburu hewan. Berburu hewan sambil menunggangi kuda seorang diri dan bersenjatakan busur serta anak panah. Suatu pagi yang cerah, saat Prabu Siliwangi dan permaisurinya sedang makan bersama, Prabu Siliwangi meminta kepada istrinya yang sedang hamil besar. Iya, kakanda pagi ini akan pergi berburu ke hutan. Baik kakanda, makanan yang banyak agar nanti saat kakanda diburu tidak selamat. Sebagai peringatan dari kita, akan aku bawakan tanda kita untuk mengingatkan kita. Baik kakanda. Selesai makan, Prabu Siliwangi kini sudah siap untuk berburu hewan di hutan. Saat sedang asiknya berburu, tanpa sadar, Prabu Siliwangi telah masuk lebih jauh ke dalam hutan. Kuda yang ditungganginya pun untuk berburu nampak gelisah dan lari pergi meninggalkan Prabu Siliwangi. Ada apa dengan kuda itu? Hutan, apakah ini? Mengapa hutan ini sangat aneh sekali? Siliwangi yang kebingungan berusaha untuk mencari jalan keluar dengan berjalan kaki. Namun, Prabu Siliwangi tidak menemukan jalan keluarnya. Prabu Siliwangi mulai merasa lelah. Ia melihat ada seorang perempuan cantik dan jelita berjalan di depannya. Prabu Siliwangi pun menghampirinya dan bertanya. Tunggu, maaf jika saya lancang. Sepertinya saya tersesat di hutan ini. Apakah Anda bisa membantu saya keluar dari hutan ini? Bagaimana Tuan bisa tersesat di tengah hutan seperti ini? Saya terlalu asik mengejar hewan buruan, sehingga saya lupa arah dari hutan. Bisakah kamu membantu saya keluar dari hutan ini? Baiklah, akan aku tunjukkan jalannya, tetapi ada syarat yang harus Tuan penuhi. Syarat apakah itu? Saya di hutan, tinggallah bersama saya beberapa waktu, maka akan aku tunjukkan jalannya. Baiklah, kuturuti persyaratan itu. Inikah tempat tinggal? Siapakah engkau itu sebenarnya? Dan itu tidak menjawab pertanyaan sang Prabu. Dia hanya tersenyum dan mempersilahkan masuk. Waktu Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta kepada perempuan itu dan memutuskan menikahinya. Tanpa disadari, Prabu Siliwangi kini telah tinggal terlalu lama di tempat itu. Dia merasa sudah saatnya ia kembali ke kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi kemudian meminta izin kepada istrinya. Istriku, sudah saatnya aku kembali ke kerajaanku. Rakyatku tentu akan kesulitan jika rajanya menghilang lama sekali. Baiklah suamiku, biarkan pasukanku mengantar kamu untuk kembali ke hutan ini. Segera percayamu dan sekali kembali dekat ini. Terima kasih istriku. Jika aku berdiri lagi, aku akan memberi kasih. Kemudian, sang istri mengutus prajuritnya untuk mengantarkan Prabu Siliwangi keluar dari hutan. Saat di tengah perjalanan, sang Prabu mendapat kabar bahagia dari kerajaan bahwa Dewi Mutiara telah melahirkan bayi di dalam kandungannya itu dengan selamat. Sampainya di kerajaan, semua orang terkejut, bercampur haru menyambut kedatangan Prabu Siliwangi. Mereka mengira bahwa rajanya telah meninggal dan tidak akan pernah kembali. Kakanda, akhirnya Kakanda pulang. Dinda rindu sekali pada Kakanda. Ya Dinda, begitupun diriku. Apakah itu bayi kita? Iya Kakanda. Bayi ini sangat cantik sekali. Akan aku beri nama Putri Sinarbudi. Nama yang bagus Kakanda. Dinda setuju. Waktu berlalu begitu saja. Prabu Siliwangi kini disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya. Ia pun melupakan istrinya yang tinggal di dalam hutan. Saat sang Prabu tengah tertidur pulas, dia samar mendengar suara tangisan bayi. Dia pun terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan bayi tersebut. Ketika dia membuka pintu istana, dia terkejut. Nampak di hadapannya bayi kecil yang sedang menangis. Bayi siapa ini? Siapa yang membawa bayi ini ke dalam istanaku?
Tiba-tiba muncul sinar terang yang menyilaukan mata di hadapannya. Di balik sinar tersebut muncullah sosok wanita yang tidak asing bagi sang prabu. Ternyata dia adalah istrinya yang tinggal di dalam hutan. Selamat malam suamiku. Aku datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting padamu. Apakah itu istrinya? Dan bagaimana bisa kamu sampai di sini? Ayah kau hendak itu adalah anak kita. Aku datang ke sini untuk menyampaikan padamu agar kau merhatiin sebagai manusia. Anak kita, manusia, apa maksudnya? Aku sebenarnya adalah siluman atau penguasa hutan. Aku ingin kau menjaganya dengan baik. Rawatlah ia sebagai manusia. Bertanya banyak kepada istrinya. Dalam sekejap, sang istri mulai menghilang. Prabu Siliwangi kemudian menggendong bayi tersebut ke dalam kamar dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Sungguh bayi bumi yang cantik. Akan kuberi nama kau Putri Kardita. 4 tahun berlalu, Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang lebih cantik dan berbudi pekerti yang baik. Berbeda dengan saudara tirinya yang memiliki sifat sombong, iri, manja terhadap dirinya. Bu, kenapa harus Putri Kardita yang memutuskan tahta di kerajaan ini? Ibu juga tidak tahu, nak. Harusnya yang pantas menggantikan ayahmu itu kamu. Anakku, kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Putri Kandita dari kerajaan ini. Dengan begitu, kamulah yang akan memegang tahta di kerajaan ini. Tapi bagaimana caranya, Bu? Anakku, bagaimana jika kita meminta bantuan dukun sakti saja? Tapi apakah Ibu tahu di mana dukun sakti itu? Ibu tahu, kamu itu dulu saja. Esokan harinya, Dewi Mutiara dan Putri Senggarwangi pergi menemui dukun sakti yang letaknya tak jauh dari kerajaan Pajajaran. Setelah sampai di rumah dukun sakti tersebut, Putri Senggarwangi dan Dewi Mutiara langsung dipersilakan masuk. Kedatangan kami kemari, kami ingin meminta bantuanmu untuk membuatkan ramuan untuk seseorang yang memang menjadi buruk rupa. Kau hanya perlu membuatnya, tidak perlu bertanya siapa ramuan itu. Akan kepada kau dengan biaya yang mahal. Bagaimana jika yang belum saja ini? Kamu tenang saja, nak. Ayahmu tidak akan mengetahui. Baik, aku mempercayaimu. Yang dalam dari itu, seorang akan menjadi buruk rupa. Bagus. Dengan minuman ini, aku bisa menunjukkan anak. Jadi bayaran, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Jika tidak, kau sedang bermain-main denganku. Baik Putri Ratu, saya tidak akan membantu. Pada apa yang diinginkan, Dewi Mutiara dan Putri Senggarwangi kembali ke kerajaan Pajajaran. Sampai di kerajaan, Dewi Mutiara dan Putri Senggarwangi langsung menuju dapur dan mencampurkan ramuan dari dukun sakti pada minuman Putri Kadita. Cepatlah campurkan ramuan ini ke dalam minuman itu. Akan kuberikan pada Putri Kandita. Jangan sampai Putri Kandita curiga. Ibu tenang saja, serahkan padaku. Mencampurkannya, Putri Senggarwangi menemui Putri Kadita yang sedang bermain di taman belakang. Hai Putri Kandita, sedang apa kau di sini? Putri Senggarwangi, aku sedang melihat penyelesaian ayah anda. Apakah dia tumbuh yang baik ataukah tidak? Putri Kandita, aku tahu kau sangat baik hati sekali. Aku bangga memiliki saudara sepertimu. Aku juga bangga memiliki saudara sepertimu. Memiliki saudara yang cantik sepertimu, sungguh beruntung sekali diriku. Kamu terlalu berlebihan. Oh iya Putri Kandita, kamu terlihat sangat kelelahan. Ini aku bawakan kamu minuman. Minumlah dulu. Kamu sangat baik sekali, Putri Senggarwangi. Aku tak tahu harus berterima kasih dengan apa. Tak apa, kau minumlah dulu. Aku akan masuk ke dalam. Baiklah, terima kasih banyak.
meminum ramuan tersebut, Putri Kadita meninggalkan taman tanpa efek apapun. Namun, di tengah malam, muncul asap tebal yang mengelilingi tubuh Putri Kadita. Tetapi, Putri Kadita tidak merasakan efek apapun. Harinya, saat Putri Kadita bangun tidur dan hendak bercermin, dirinya terkejut dengan wajah dan tubuhnya yang berubah menjadi hitam. Ada apa dengan wajahku ini? Mengapa menjadi seperti ini? Ayahanda, ayahanda. Ada apa putriku? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Ayah, lihatlah wajahku dan tubuhku ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pun tak tahu, ayah. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut saja. Putri Kadita, ada apa dengan wajahmu? Mengapa menjadi hitam seperti itu? Aku pun tak tahu, saudara. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Panggil tabib terhebat dari manapun itu, untuk kesembuhan putriku. Prabu Siliwangi memerintahkan para prajuritnya untuk mencari tabib terhebat. Tak membutuhkan waktu yang lama, datanglah para tabib ke kerajaan. Namun, para tabib tersebut tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan Putri Kadita. Hal tersebut membuat sang Prabu merasa putus asa karena ia tak tahu apalagi yang harus dilakukan untuk menyembuhkan Putri Kadita. Kegelisahan Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara dan Putri Senggerwangi memanfaatkan situasi tersebut untuk menghasut Prabu Siliwangi untuk mengasingkan Putri Kadita demi kebaikan kerajaan. Kakanda, apakah tidak sebaiknya kita asingkan saja Putri Kadita dari kerajaan ini? Kakanda bisa melihatnya sendiri, tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan Putri Kadita. Bagaimana jika penyakit Putri Kadita menularkan rakyat kita, Kakanda? Benar itu ayahanda. Bagaimana jika nanti aku tertular penyakit Putri Kadita? Kakanda, ini demi kebaikan kita semua. Tolong Kakanda pertimbangkan ini semua. Baiklah, akan saya pertimbangkan. Hari telah berlalu. 3 hari itu, Prabu Siliwangi disibukkan dengan memikirkan ucapan Dewi Mutiara. Ia pun mulai terhasut, dan dengan rasa berat hatinya, Prabu Siliwangi menyetujui saran dari istrinya. Nah, maafkan ayahanda. Ayah tak tahu lagi harus melakukan apa untuk kesembuhanmu. Ayahanda harap kamu mengerti. Tinggallah di hutan dan bertapa di sana. Ayahanda harap kamu cepat sembuh. Ayah tak perlu mengkhawatirkanku. Tak apa, ayah. Aku akan menjaga diriku. Ya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Putri Kadita menuju hutan untuk bertapa, dengan tujuan segera diberikan kesembuhan dari penyakit yang ia derita. Di tengah bertapanya, sang putri mendapatkan pesan dari seseorang. Ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Hah? Suara siapa itu? Keluarlah. Jangan bersembunyi. Aku tak akan takut. Nak, aku ibumu. Kalau kau akan bertemu denganku. Sekarang pergilah ke pantai selatan. Pantai selatan. Kita awalnya tidak yakin, namun karena penasaran, ia pun segera pergi ke pantai selatan. Berhari-hari ia pergi ke pantai selatan. Panas, hujan, bukan penghalang bagi sang putri untuk menuju tempat yang dia inginkan. Hanya di pantai selatan, Putri Kadita bingung dengan apa yang harus ia lakukan, karena pesan yang ia dengar hanyalah sampai di tempat itu. Putri Kadita hanya bingung melihat deburan ombak khas laut pantai selatan. Di tengah kebingungannya, suara sang ibu mulai terdengar kembali. Nak, aku ibumu. Jika kau tidak percaya, masuklah ke dalam laut, dan penyakitmu itu akan sembuh dengan sendirinya. Keyakinan, akhirnya Putri Kadita melompat ke dalam laut. Seketika, semua bintik di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Tidak hanya itu, Putri Kadita juga menjadi gadis yang lebih cantik. Putri Kadita bersyukur atas kesembuhannya dan berniat membalas apa yang ia dapatkan. Terima kasih, Laut. Kamu telah menyembuhkan penyakitku di saat tidak ada yang mampu menyembuhkanku. Sebagai balasannya, aku akan tinggal di sini dan merawat kamu selamanya. Putri Kadita memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan kerajaan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Sang Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa.